Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ahmad Nasir Ar-Rasyid di Twitch Group Indonesia. Baik, apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai percabangan pada Python. Oke, langsung saja masuk ke Google Drive teman-teman. Kemudian ke folder belajar Python, buat sebuah file baru dengan nama percabangan. Oke, teman-teman. Bagi teman-teman yang belum pernah mengikuti playlist belajar Python kita, silahkan buka playlist belajar Python ya di menu playlist. Karena nanti kebingungan jika langsung masuk ke materi ini. Kawan-kawan bisa buka dari awal dulu, dari penginstalan Google Collaboratory ini ya. Baik, teman-teman. Di sini kita masuk ke materi percabangan. Percabangan atau disebut juga control flow, decision, struktur kondisi, struktur if dan sebagainya. Namun saya lebih suka menyebut ini percabangan ya, teman-teman. Baik, percabangan ini digunakan untuk mengambil keputusan apabila dalam program terdapat kondisi tertentu. Oke, jadi ini bentuk dari percabangan yang ini. Yang ini if lulus sama dengan tidak merupakan pengecekan kondisi apakah terpenuhi atau tidak. Jika terpenuhi, maka yang dijalankan blok program yang ini. Untuk blok program yang akan dieksekusi, teman-teman perlu buat spasi kira-kira satu tab dari pengecekan kondisinya ya. Seperti ini. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Baik, dalam percabangan Python ini ada 3 jenis percabangan ya. Yang pertama if, kemudian if else, kemudian if else if else. Oke, kita bahas satu persatu. Baik. Jadi saya buat sebuah contoh program percabangan untuk menentukan lulus atau tidak. Jadi saya buat sebuah variabel lulus untuk menampung nilai input. Apakah kamu lulus? Berarti nanti ini bertipe string ya teman-teman ya, karena kita akan memasukkan jawaban ya atau tidak. Kemudian kita cek jika isi dari variabel lulus sama dengan tidak, maka print kamu harus belajar lebih giat. Oke, jadi nanti akan dicek isi dari variabel lulus ini tidak itu. Kalau isinya tidak, maka yang dijalankan yang ini. Oh iya, perlu saya ingatkan juga kepada teman-teman. Dalam penulisan percabangan ini teman-teman perlu buat ini ya. Karena ini sering kali terlupakan titik yang ini, titik 2 yang ini. Setelah pada pengecekan ya. Jika variabel ini sama dengan ini, titik 2 gitu ya teman-teman. Oke, bisa dipahami ya. Yang perlu diingat yang ini. Titik yang ini dan yang ini. Spasinya kira-kira satu tab. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke, apakah kamu lulus? Ya atau tidak? Berarti yang dijalankan yang ini ya teman-teman ya. Oke, di sini saya buat tidak, tidak. Kemudian enter. Tep. Kamu har, kamu harus belajar lebih giat. Berarti yang ini terpenuhi karena kita masukkan tidak. If lulus sama dengan tidak. Jika isi dari variabel lulus sama dengan tidak, maka ini yang dijalankan. Karena saya masukkan tidak, maka ini yang dijalankan. Jika saya masukkan ya, maka tidak akan terjadi apa-apa gitu ya. Nah, saya isi ya. Nah, tidak terjadi apa-apa. Berarti yang ini tidak terpenuhi. Kondisi yang ini tidak terpenuhi. Makanya ini tidak dijalankan ya teman-teman. Baik, cukup mudah kan? Ya, gampang kok belajar percabangan di Python. Oke, lanjut. Di tipe percabangan if else. If umur lebih dari atau sama dengan 18. Jika tidak, yang ini gitu ya. Artinya ini ada satu pengecekan dan selain itu dimasukkan ke else gitu ya. Jika umur lebih dari atau sama dengan 18, jalankan yang ini. Jika tidak, yang dijalankan yang ini.
Gitu ya teman-teman. Jika ini tidak terpenuhi, jika umur kurang dari 18, maka yang dijalankan yang ini. Oke teman-teman. Oke, mari kita coba. Masukkan umur, di sini saya buat 17. Oh, sebentar, ada error. Not support between instance of string and integer. Oh iya iya. Ini perlu diperhatikan ya. Jika kita menggunakan operator seperti ini, berarti kita harus menambahkan pengubahan ke integer di sini. Integer. Jadi inputnya ini di dalam kurung dari integer. Nilai yang kita inputkan nanti itu bertipe string ya. Dengan menambahkan integer ini maka dia akan berubah menjadi integer. Oke. Oke, kita coba. Saya masukkan umurnya 17. Harusnya yang keluar kamu belum boleh membuat SIM. Nah, ini dia. Kamu belum boleh membuat SIM. Jika saya masukkan 18, maka harusnya kamu boleh membuat SIM. Nah, bener kan? Kamu boleh membuat SIM. Terus gimana nih kalau saya buat misalnya 20? Ya, harusnya yang tampil kamu boleh membuat SIM karena di sini lebih dari atau sama dengan 18. Nah, kamu boleh membuat SIM. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Artinya yang dicek yang ini. Jika ini tidak terpenuhi, maka yang dijalankan yang di else. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Baik. Lanjut lagi ke bentuk percabangan lainnya, yaitu if, else, if, else. If, else, if, else. Oh, sama seperti tadi, ini saya lupa buat ke integer ya. Kita tambahkan integer. Oke. Ini merupakan program pengecekan grade dari nilai. Di sini saya buat sebuah variabel nilai untuk menampung nilai integer dari nilai yang kita inputkan. Jika nilainya lebih dari atau sama dengan 90, grade-nya A. Jika nilai yang dimasukkan, jika ini tidak terpenuhi, kemudian dicek yang ini. Jika tidak, nilainya lebih dari atau sama dengan 80 enggak? Jika ini terpenuhi, maka yang dijalankan yang ini. Jika tidak, jika ini belum terpenuhi gitu ya, dicek lagi ke sini. Yang ini terpenuhi enggak? Enggak juga. Dicek lagi ke bawah. Yang ini terpenuhi enggak? Enggak juga. Dicek lagi ke bawah. Yang ini terpenuhi enggak? Enggak juga. Dicek lagi ke bawah. Yang ini terpenuhi enggak? Enggak. Jika ini tidak terpenuhi, yang else if tidak terpenuhi, maka yang dijalankan adalah yang di else. Oke, sekarang kita coba ya. Di sini saya buat print grade, artinya kita mencetak nanti grade-nya. Misalnya nilainya nanti 90, maka grade-nya A gitu ya. Ini udah paham ya, karena ini udah kita bahas di beberapa video ini. Oke, sekarang saya coba jalankan. Masukkan nilaimu. Saya masukkan 90. Harusnya kita dapat grade A. Oke, grade A. Oke teman-teman. Kemudian ini nilai terendahnya itu lebih atau 940 ya. Di sini coba kita masukkan nilai 20. Harusnya kita dapat nilai E. 20. Grade E maksud saya. Ya, kita dapat grade E ya. Terus kita coba 60 ya. 65. 65 itu lebih dari 60 tapi kurang dari 70. Harusnya kita dapat C+. 65. Baik. Nah, kita dapat nilai grade C+. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Di Python ada 3 jenis. Yang pertama if else, kemudian if else. Oke, bisa dipahami ya. Artinya yang perlu diingat itu dia pengecekannya dari atas ke bawah. Ini terpenuhi enggak? Yang ini terpenuhi enggak? Enggak. Ke bawahnya lagi dicek. Ini terpenuhi enggak? Enggak. Dicek lagi ke bawahnya. Ini terpenuhi enggak? Enggak. Dicek lagi ke sini. Gitu terus sampai jika tidak ada yang memenuhi yang ini, maka yang dijalankan yang else. Oke teman-teman, bisa dipahami ya. Cukup gampang kan belajar percabangannya. Ya, saya rasa teman-teman langsung bisa paham gitu ya percabangan, karena ini gampang banget.
Nah, mungkin itu saja pada pertemuan ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya. Share juga ke teman-teman yang lain apabila menurut kalian video ini bermanfaat. Jangan lupa like juga ya teman-teman, biar kita semangat untuk konten-konten berikutnya. Oke, saya kira sekian saja. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian ini, harap dimaklumi ya teman-teman. Oh ya, di sini kita bukan bermaksud menggurui ya, kita hanya berbagi apa yang kita tahu kepada teman-teman, gitu ya teman-teman. Baik, saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.